Ini adalah tips rahasia untuk cari cuan, nyari koin-koin yang lebih small cap dan mid cap. Atau kalian mungkin mau ikut launchpad di BSC dan lain-lain, ini adalah tips yang gue selalu pakai. Enak banget untuk diikutin ya. Jadi kita follow the smart money. Maksudnya apa? Kita ikutin duit orang-orang pintar. Jadi kita nggak usah jadi sok pintar, tapi ikutin orang-orang pintar. Nah, beberapa investasi kripto terbaik yang gue lakuin ya. Salah satunya adalah sebenarnya Solana ya. Solana gue beli dari masih murah banget. Kenapa? Karena waktu itu gue lihat Alameda Research masuk dan lain-lain. Meskipun sekarang hancur berantakan, tapi gue udah sempat ngerasain cuannya dari Solana. Beberapa koin yang gue invest, Polygon, Ethic, itu adalah sebenarnya hasil dari gue nyontek tesis investasinya orang lain. Yaitu gue lihat dulu, ini di backing sama visi siapa dan kapan. Jadi kalau misalnya visi besar yang masuk, gue biasa lebih tenang untuk masuk ke koinnya. Karena visi ini bukan kayak investor spekulatif retail kita, bukan gambling mereka. Mereka mainin duit LP-nya mereka dan mereka mikir detail deals-nya secara dalam. Sebelum mereka taruh duit, mereka lakukan due diligence yang panjang prosesnya. 3 bulan, 4 bulan. Kalau ada orang yang lebih pintar dari kita yang analisa, kenapa nggak kita tinggal nyontek aja analisa mereka. Jadi gue juga sebenarnya ketemu bahkan BNB di awal-awal. Ya gue nyesel sih jual terlalu cepet. Tapi itu gue ketemu dari ngelihat sebenarnya visi yang masuk, yaitu multi-coin capital. Nanti gue akan tunjukin bahwa gue pernah baca waktu itu research mereka tahun 2019. Waktu itu harga BNB masih $2, $3 ya. Dan mereka bull case-nya tuh sampai $10. Menurut gue kita nggak perlu jadi orang yang paling pintar di kripto, tapi kita nyontek orang-orang yang paling pintar. Kenapa gue follow visi? Karena mereka kan ada well ya dunia kripto, duitnya banyak. Smart money itu biasa follow smart money lainnya. Jadi mereka punya network yang ikut-ikutan beli barang-barang yang mereka kumpulin. Deal sourcingnya udah jadi. Mereka punya koneksi terbaik, mereka punya akses ke project terbaik, mereka punya koneksi sama semua influencer yang ada. Jadi mereka kalau mau promote project lebih gampang, mereka mau raise fund lebih gampang, mereka mau nge-pump coin tuh lebih gampang karena mereka punya resource-nya. Kalau gue lihat venture capital tuh invest duitnya masuk ke dalam sebuah project token atau crypto, itu bikin hati gue lebih tenang. Kenapa? Karena jawabannya mereka punya operational excellence. Jadi mereka itu udah ngerti ya cara operate bisnis, mereka udah ngerti cara operate sebuah project. Jadi mereka bawa expertise mereka ke dalam untuk bantu para foundersnya yang ngerjain projectnya. Dari segi apa? Dari segi marketing, dari segi bantuan operational, bantuan masukin direksi kalau perlu. Jadi mereka rapihin perusahaannya untuk bisa diterbangin. That's why gue ngerasa lebih aman kalau ada mereka ini di dalamnya, ada orang-orang pintar ini. Ini memang sebenarnya ngomong kayak ini nggak menjamin ya long term return, tapi ini adalah strategi yang gue pakai dan menurut gue paling efektif. Jadi gue bahkan biasa nyontek farm mereka itu ngerjainnya apa, koin apa aja sih yang mereka beli, dan analisa mereka seperti apa. Karena gue tahu analisa mereka pasti akan lebih bagus dari analisa gue sendiri. Jadi ini kayak jalan pintas ibaratnya. Siapa sih sebenarnya orang-orang ini gitu, atau funds ini siapa yang kita harus lihat ya? Dari sekian ratus fund yang gue cari, ini menurut gue kurang dari 10 yang benar-benar jago, dan ngepick itu mungkin benar 7 salah 3. Jadi ini adalah beberapa nama funds yang menurut gue layak untuk kalian ikutin portofolionya. Yang pertama adalah Pantera Capital, 2 itu multi-coin capitalnya Kyle Samani, yang ketiga itu A16Z-nya Andreessen Horowitz. Jadi Andreessen Horowitz itu memang punya crypto focus fund ya, A16Z. Polychain Capitalnya Olaf Carlson-Wee, dia dulu adalah salah satu employee Coinbase awal-awal, dia keluar dari Coinbase untuk bikin Polychain Capital. Systematic Alpha sama Dragonfly Capital. Jadi ini yang kalian mesti ikutin dan kalian pantau pergerakan mereka. Mereka tuh beli apa aja, barang yang mereka kumpulin apa aja. Nah mungkin beberapa yang bagus juga itu kayak Paradigm, itu kalian bisa lihat, dan banyak funds lainnya. Tapi ini adalah funds utama yang gue selalu keep track. Dulu Alameda Research, tapi sejak udah meledak, ya udah nggak dilihat lagi. Karena dulu sakti banget itu, dia pilih koin apapun terbang gitu. Ikutin aja, kalau misalnya ada orang lebih pintar tinggal ikutin. Nah ini gue kasih contoh ya, waktu itu gue ketemu nih. Ini contoh ya, ini 2019 kalau nggak salah gue ketemu paper ini ya. Ini adalah multi-coin capital tesisnya terhadap BNB ya, analysis and valuation. Jadi ini BNB waktu itu harganya masih $2. Ini dia kasih semua tesisnya secara lengkap ya. Organisasi Binance tuh, Binance team is one of the most technical, business savvy and well capitalized organization in crypto. CZ is one of the best entrepreneurs in the crypto ecosystem. Ini masih awal banget tuh. Ini bahkan Juli 2018. Dia bikin Binance tuh keluarin Safu dan lain-lain, Binance Chain. Key featuresnya high liquidity, low fees, fast and fair trade. Jadi ini analisa terhadap Binance dan juga BNB Coin. Jadi ini lengkap banget. Kalian bisa baca sendiri nanti, mungkin linknya gue akan kasih di grup ya. Dan dia ada conclusionnya. For this reason, we are bullish on BNB. Current valuation di $10. Jadi valuasi target dia waktu pas masih dolar tuh $10 doang. Kalau kalian ikut beli, sekarang kalian $250. Kalian taruh uang 1 juta, itu uangnya 100 juta. Kalian taruh 100 juta jadi berapa miliar itu? Ikutin orang-orang pinter ini kalau mereka keluar analisa. Jadi Pantera Capital kalian bacain tuh blognya ya. Kalian cari, misalnya kalian cari Pantera Capital, dia ada bikin nih di sini. Insight
insight-insight-nya, overview-nya, kalian bacain semuanya gitu. Ini adalah resource yang gue pakai yang bisa bikin gue jadi kayak sekarang, karena gue nyontek nih orang-orang ini gimana sih cara mereka pikir, gimana caranya mereka research. Bahkan kita nggak perlu bisa research sendiri, kita contek aja research orang lain, kita baca, kita pahamin, kalau tesisnya sama dengan tesis kita sendiri, kita beli. Gue juga nyesel waktu itu gue nggak ikutin beli BNB, karena kalau misalnya gue beli sekarang mungkin udah pensiun gitu kan. Gue jualnya terlalu dini, walaupun gue sempat beli tapi jualnya terlalu cepat. Jadi di kripto intinya adalah kita nggak usah jadi yang paling pintar, tapi kita follow the smart money.